Ada data yang beredar di luar sana ya, membandingkan antara gaji anggota DPR dengan perbandingannya dengan rata-rata UMR gitu ya, di negara-negara lain dibandingkan gitu. Kita itu kalau nggak salah 20 kali lipat perbedaannya dibandingkan rata-rata UMR ya atau UMP lah di Indonesia. Dan itu paling tinggi di dunia loh. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan bareng Maria Katarina dan juga ada Mas Ai Hidayah, Halo Sobat Cuan Indonesia. Dan kalau ada Mas Ai berarti kita ada di segmen Talk with Expert. Sebelum kita ngobrol tema yang hari ini nih Mas Ai, kita mau ikut turut berbelasungkawa dan juga ikut turut prihatin terhadap kejadian-kejadian yang ada di bangsa dan negara kita Indonesia dalam beberapa hari belakangan ini. Kita berharap sekali penyelesaiannya cepat gitu ya, dan seadil-adilnya gitu ya. Jadi tidak memihak ke kubu manapun, ke tim manapun, tapi pokoknya seadil-adilnya untuk bangsa dan negara kita ya, supaya bisa beraktivitas lagi dengan baik dan juga bisa beraktivitas bukan dengan baik ya, tapi dengan tenang, nyaman, aman itu ya. Itu paling penting. Mahal ya soalnya harga itu ya, harga aman, nyaman dan aman itu. Oke, nah ini relate banget sebenarnya sama topik yang mau kita bahas hari ini, Mas Ai. Karena kita kan selalu ngomonginnya soal masalah duit, soal finansial. Nah, kita mau bahas mengenai kesenjangan dompet, kesenjangan dompet rakyat versus pejabat gitu. Nah, ini kan sebenarnya yang rakyat banget ini soalnya ya. Yang kalau ada apa-apa, kenapa-napa tuh paling duluan kayaknya kena ya. Kita mengacu atau berkaca terhadap kejadian ini yang ujung pangkalnya tuh pada saat ada publikasi terkait mengenai biaya atau tambahan tunjangan rumah 50 juta. Kemudian untuk para anggota DPR, kemudian diikut sertakan dengan joget-joget dan kemudian makin panjang karena ditanggapi oleh beberapa pihak gitu, tanggapi respon dan lain sebagainya. Nah, itu dasarnya adalah karena publikasi itu Mas Aya, kira respon yang beredar di masyarakat, karena kan sekarang kan eranya netizen ya, jadi jurnalis warga tuh kemudian kemana-mana lah, wah enak banget 50 juta, tambah lagi sebenarnya ada tunjangan beras juga sih yang kemudian naik ke publik sekitar 12 juta, jadi enak banget ya, udah ini udah itu kayaknya utuh, sementara kita tuh ya kalau kerja di profesional bener sih ada comparison sih, kalau kerja di profesional gaji segitu ya udah. Lu nggak peduli kan mau duit bayar cicilan rumah lu berapa, duit makan lo berapa ya segitu kan bawa pulang gitu. Akhirnya kita bertanya-tanya nih, kenapa ya kok jadi kayak publikasi terkait mengenai angka tuh jangan-jangan harus dengan hati-hati nggak sih Mas Ai? Karena kan sekarang responnya makin liar gitu. Ya kalau terkaitannya sama pejabat publik ya harusnya transparan aja sih. Jadi ya lu suka nggak suka ya lu harus tahu ya. Publik harus tahu karena memang itu kan uang yang digunakan oleh para pejabat itu untuk gaji mereka, penghasilan mereka, tunjangan mereka. Itu uang yang diberikan oleh rakyat lewat pajak gitu kan. Betul. Jadi udah ketahuan ya. Rakyat tuh berhak tahu sebenarnya. Justru harusnya emang nggak boleh ditutup-tutupi. Gitu, harus setransparan mungkin. Namun kan yang menjadi persoalan adalah disparitas kesenjangan ini sangat besar. Dikala ekonomi kita lagi ya baik-baik aja lah bisa dibilang gitu ya, daya beli lagi melemah gitu ya, kondisi ekonomi juga lagi kurang baik, banyak PHK di mana-mana gitu ya. Sementara penghasilan masyarakat juga sangat sulit sekarang. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak mengeluh perlu tunjangan rumah gitu karena macet dari Bintaro ke Senayan. Bayangkan gue ya yang dari Bekasi ke sini tiap hari macet gitu ya. Oh iya, kan sebenarnya padahal dia nggak sibuk ikut nyetir ya, tinggal Satu duduk itu, manis ya sebenarnya. Mungkin juga dia nggak setiap hari juga gitu kan. Terbayangkan dengan orang yang harus berjuang misalkan dari daerah yang agak jauh ke pusat kota, yang gajinya pas-pasan dan mereka terima gitu. Jadi kan itu yang memantik lah gitu ya. Narasi-narasi atau komunikasi yang nggak baik juga dari para pejabat ini gitu. Ditambah lagi
nilai tunjangannya atau penghasilannya juga sangat besar gitu, dan itu mereka bilang katanya masih kecil gitu ya segitu ya, itu sangat tidak etis lah gitu ya dengan kondisi yang ada gitu, apalagi masyarakat juga lagi dalam keadaan yang susah. Harusnya kita juga sebagai pejabat publik harus punya empati gitu ya, harus punya sense of peduli lah gitu ya ke publiknya, juga harus lebih besar lah gitu. Ini terjadi karena memang ya itu kali ya, maksudnya disparitasnya terlalu jauh gitu ya. Betul. Ditambah memang kondisi yang terjadi di grassroots itu kan sangat berat ya. Kalau di-compare dengan mereka bahkan yang kan mungkin ada data yang beredar di luar sana ya, membandingkan antara gaji anggota DPR dengan perbandingannya dengan rata-rata UMR gitu ya, di negara-negara lain dibandingkan gitu. Kita itu kalau nggak salah 20 kali lipat perbedaannya dibandingkan rata-rata UMR ya atau UMP lah di Indonesia. Dan itu paling tinggi di dunia loh. Gaji perbandingan gaji anggota DPR dengan gaji UMR di rata-rata ya. Di Indonesia kan 20 kali. Dan angka itu ternyata paling tinggi di dunia gitu. Even Amerika yang negara besar itu cuman nggak nyampe 3 kali. 3 kali kalau nggak salah. Perbandingan dengan gaji UMR, jadi sangat jomplang sekali gitu, dan mereka masih teriak-teriak kurang gitu. Itu baru gaji loh ya, belum kalau dibandingkan tunjangan. Ada di DPR kita kan ada dana aspirasi, ada dana-dana yang lain banyak sekali gitu. Bahkan ada yang bilang katanya bisa ratusan kali lipat. Kok kita bisa punya range yang setinggi itu sih Mas Ai? Nah itu nggak tahu. Kan masalahnya basic penentuannya itu dari mana, itu yang kita nggak tahu. Bahkan kan ada salah satu YouTuber terkenal ya, membandingkan sampai detil loh. Kan ada tunjangan beras gitu kan di DPR itu kan. Nilainya itu mereka ternyata sampai kalau gua nggak salah itu puluhan juta deh per bulan. Sementara harga beras tuh sekian, kalau dikaliin misalkan kita makan beras gitu kan. Semahal-mahalnya beras. Iya. Apa sampai segitu? Gitu. Jadi kadang-kadang orang juga menimbulkan timbul pertanyaan, nggak wajar juga gitu ya. Sebenarnya hitungannya dari mana sih? Siapa sih yang meriset gitu ya sehingga muncullah angka-angka yang fantastis itu gitu. Itu satu permasalahan. Permasalahan kedua, mereka juga kayak nggak bersyukur gitu udah dapat tunjangan dan gaji masih ngeluh juga, masih bilang kurang gitu. Sementara masalah ketiganya, masyarakat lagi nggak baik-baik aja secara ekonomi dan keuangan gitu ya. Iya, jadi memang kita sebagai pejabat publik harus punya empati lah dengan kondisi masyarakat pada umumnya, apalagi DPR yang sebenarnya notabene adalah wakil rakyat, harusnya kan kayak gitu. Dia harus mewakili rakyatnya, dia harus mewakili perasaan rakyatnya. Masa di kala rakyat yang dia wakili lagi kesusahan, dia malah bersenang-senang gitu kan, sebenarnya nggak etis juga gitu. Jadi memang empati dan etis ini juga harus kita kedepankan lah, dan harus kita lihat gitu ya rasionalitas antara gaji atau penghasilan dari pejabat publik ini dengan gaji dan penghasilan masyarakat pada umumnya. Kalau bisa ya dibuat selayak mungkin lah gitu ya, jangan yang terlalu berlebihan juga gitu ya. Mungkin karena kemarahannya akhirnya muncul karena di tengah wacana efisiensi ya kan. Oh ternyata ada sekian besar budget yang harus dikeluarkan untuk itu juga jadi trigger juga untuk gitu ya. Di satu sisi kita gitu suruh efisien gitu ya, negara suruh kita efisien, pajak kita lagi banyak dinaikin juga, digenjot parah. Sementara yang di atas sana justru malah lebar kata jor-joran gitu ya. Ini yang harus ya dikaji lah gitu ya. Dan presiden pun akhirnya kemarin kan sudah melakukan preskon gitu ya. Ya akan mengkaji ulang gitu ya tunjangan-tunjangan atau penghasilan yang diterima oleh DPR yang sifatnya memang terlalu besar atau mungkin terlalu melihat kesenjangannya juga terlalu besar gitu ya. Dan kita harus mengawal itu sebenarnya sih supaya tidak terjadi lagi gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan seperti sekarang ini gitu. Seberat apa sih kondisi saat ini mungkin yang sedang terjadi di rakyat yang mungkin apa ya jadi karena kan kalau biasanya gini kan Mas, kalau kita ngomongin duit, kalau kita lapar tuh emosinya pasti bakalan meledak-ledak, ngerti nggak sih? Lebih mudah terpancing. Emosi karena kondisinya lapar. Kok jadinya kayak gue melihat bahwa jangan-jangan ini berat sampai ke urusan perut aja yang harusnya jadi faktor kebutuhan utama. Kayaknya nggak terpenuhi masyarakat kita ini, saking beratnya kehidupan yang sekarang dialami ini. Kalau misalnya bisa digambarin seperti apa, jadi
Jadi orang ya udah emosinya tetap ini orang ya gue lapar gitu, namanya orang lapar kan tahu sendiri biasanya emosinya lebih meledak-ledak, lebih bisa tersulut. Ya memang kan sebenarnya kondisi ekonomi yang dialami Indonesia ini kan tidak hanya dialami oleh Indonesia gitu ya. Negara-negara di luar pun kondisi ekonominya juga lagi kurang baik gitu karena faktor geopolitik yang lagi memanas gitu ya. Kondisi ekonomi global juga lagi kurang bagus gitu ya karena banyak faktor lah gitu ya. Ada faktor perang tarif Trump sebelumnya kan, ada faktor perang di Rusia Ukraina, ada perang di Timur Tengah dan lain sebagainya. Lalu juga ada banyak faktor lain gitu yang membuat akhirnya kondisi ekonomi global itu sedang berat lah kurang lebih seperti itu ya gitu. Ditambah lagi memang di domestik ini memang bisa dibilang sekarang ini kan baru masih transisi pemerintahan ya. Jadi kan pemerintahannya Pak Prabowo ini juga kan belum sampai setahun ya. Jadi pasti ada masa transisi lah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada gitu ya. Karena memang kondisinya juga dari global memang lagi berat gitu ya. Jadi saya rasa memang harus lebih bijak lah dalam menyikapi semuanya. Tentu sebagai publik kita juga harus mengawal gitu dan boleh saja menyampaikan aspirasi gitu ya supaya pemerintah juga aware gitu. Kadang-kadang pemerintah juga mungkin karena banyak ya yang diurusi gitu ya jadi nggak bisa terpantau semuanya gitu walaupun memang sudah ada bagian-bagiannya lah gitu ya. Namun memang itu juga harus dikaji lagi lah ya supaya disparitas penghasilan antara rakyat gitu ya dengan pejabat publik ini juga nggak terlalu besar lah gitu. Apa resiko paling terbesarnya Mas Sai kalau kesenjangan ini terlalu jauh seperti ini? Karena kan dulu pernah ada jokes gitu ya, yang kaya mah makin kaya gitu, yang susah mah ya udah susah di sini-sini aja gitu. Orang yang mantap ya mantap, makan tabungan ya makan tabungan gitu. Mereka yang ribet sama hidupnya ya ribet, tapi mereka yang udah ada di level tertentu ya dengan penghasilan segitu gitu kan, dengan kebutuhan hidup yang mungkin masih di bawah gaya hidupnya gitu kan, akan ya udah akan di situ akan baik-baik aja gitu. Sementara kita kan level masyarakat ini nggak cuma level atas atau level bawah. Nah masalahnya ini kesenjangannya sangat berat. Nah untuk kalau apa yang paling berat nih atau yang paling bisa terjadi kalau kesenjangan yang terlampau jauh ini makin lama atau makin berlarut-larut? Iya, dari kesenjangan itu kan akan menimbulkan kecemburuan pastinya kan. Dari kecemburuan pasti akan menimbulkan ketegangan gitu kan. Lama-lama bisa jadi perpecahan juga gitu di antara masyarakat dan para pejabatnya gitu ya. Kalau sampai perpecahannya dibiarkan berlarut-larut ya bisa jadi kayak yang belakangan kemarin kita rasakan gitu ya, kerusuhan, anarkis. Walaupun kemarin banyak sekali memang kalau kita lihat ditunggangi gitu ya. Tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin memang rakyat bisa ke arah sana gitu. Kalau memang tidak ada solusi yang konkret gitu ya untuk mengatasi kesenjangan ini, dan itu tidak kita harapkan gitu ya. Karena kalau itu terjadi, ekonomi kita akan hancur. Yang pasti jangan sih PHK akan di mana-mana, cari kerja akan makin sulit, kita cari uang makin sulit. Itu kan bisa membuat justru malah kita makin terpuruk lagi, dan itu tidak kita inginkan gitu. Kalau bisa sih jangan sampai itu terjadi, dan kita percaya pemerintah pasti aware dengan ini dan tengah mencari solusi gitu ya supaya tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu besar, dan juga adalah ke depan itu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu ya, yang memang membuat hidup rakyat tuh menjadi lebih mudah lah, nggak menjadi lebih berat gitu ya dengan kondisi yang ada gitu. Kalau untuk pesannya untuk masyarakat untuk mengetahui bahwa kalau kita misal di kantor aja nih ya teman-teman ya Sobat Cuan, kita gajinya pasti beda-beda, ekspertisnya beda-beda, makanya dibayarnya sesuai dengan expertnya atau sesuai dengan kemampuannya. Dan lingkup kerjanya biasanya makin gajinya gede ya tanggung jawabnya makin gede juga gitu. Begitu juga dengan mungkin teman-teman kita yang menjabat saat ini jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pasti ya tanggung jawabnya besar. Betul. Makanya wajar lah mereka sebenarnya digaji besar gitu. Nah apa nih yang harus kemudian menjadi side pengetahuan atau pengertian atau pemahaman dari teman-teman rakyat seperti kita gitu, supaya jangan mudah terpancing emosi dikit-dikit gitu, kayak wah enak banget tapi dia juga berat loh, kerjanya tanggung jawabnya juga berat loh gitu. Betul, pasti. Kalau sebagai pribadi ya, gue pribadi dan mungkin rakyat di sana juga di luar sana, mungkin semangat yang harus ditimbulkan adalah bagaimana kita terus mengupgrade diri gitu ya. Karena tadi seperti kata Maria, ketika skill lu atau kompetensi lu makin baik, lu pasti akan diupah lebih layak gitu kan.
lu pasti akan digaji lebih besar. Ya. Itu sebenarnya adalah sebuah keniscayaan gitu kan. Jangan sampai ada kesenjangan, itu satu hal gitu ya. Tapi kalau lu juga nggak mengupgrade diri, ya lu juga nggak akan dapat penghasilan yang bertambah atau naik gitu setiap saat atau setiap tahun gitu ya. Jadi kita sebagai rakyat juga harus terus mengupgrade diri, harus terus mencari peluang gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa mendapatkan sumber-sumber income baru yang jauh lebih besar gitu ya, di tengah kondisi yang sebenarnya lagi sulit ini. Karena gue percaya masih banyak kok peluang di luar sana yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang gitu ya. Apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang, di era sosial media, banyak sekali channel-channel kita untuk cari uang, bahkan tanpa modal pun bisa gitu. Tinggal bagaimana kita belajar gitu ya, tahu ilmunya, tahu caranya, dan bagaimana kita terus mengupgrade diri dan gak pernah puas gitu dengan apa yang kita punya. Karena kalau lu berdiam diri saja, cuman protes doang tapi gak mengupgrade diri, ya itu juga akan jadi percuma. Bukan berarti kita gak boleh protes, boleh. Kita juga sebagai rakyat harus kritis dan juga mengawal ya kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik gitu ya. Karena memang kita juga bayar pajak, kita juga menunaikan kewajiban sebagai rakyat yang in return kita juga harus tahu hak kita di mana gitu. Jadi memang ya kita harus tetap upgrade diri, cari sumber-sumber income atau sumber-sumber peluang baru gitu ya yang bisa kita manfaatkan. Jadi harus balance lah gitu. Jadi tidak hanya menuntut haknya, tapi juga sebagai pribadi kita juga wajib untuk mengupgrade diri atau mengupgrade skill kita supaya lebih baik lagi ke depannya gitu. Setuju sih, karena itu yang meningkatkan daya tawar gitu ya di dunia pekerjaan. Atau mungkin ya medsosnya daripada kemudian sibuk mengkritik gitu ya dan sibuk melakukan ujaran kebencian, mendingan dipakai buat bisnis, kerja medsosnya ya. Dan kita boleh protes terhadap mereka yang mendapatkan amanat dari rakyat, DPR. Kalau emang kerjanya nggak bagus ya protes gitu kan, udah dibayar mahal, masa lo kerjanya nggak bener gitu ya. Tapi kita juga sebagai pribadi bisa upgrade diri lagi seperti yang tadi Mas Ai bilang gitu ya. Emang lagi berat semuanya teman-teman, jadi tolong tetap tetap sabar dan jangan putus asa, terus berjuang. Itulah ya. Karena kuncinya seperti itu ya, selama masih hidup masalah pasti masih ada gitu ya. Jadi ya udah jalanin aja gitu Sobat Cuan ya. Sama kita di sini juga merasakan hal yang sama Sobat Cuan ya. Semangat, mudah-mudahan badai segera berlalu. Terima kasih Mas Ai gitu ya. Dan ini sedikit pencerahan buat Sobat Cuan supaya bisa berada dalam dua pandangan gitu ya. Jadi bisa cover both side, jangan cuma ngelihat dari emosi, dari kekesalan sama gitu ya. Semua juga kesal, semua juga emosi. Tapi ada pandangan-pandangan lain yang mungkin bisa Sobat Cuan juga lihat, dan ada juga motivasi lain supaya Sobat Cuan juga bisa lebih mengembangkan diri dengan baik. Terima kasih udah dengerin Mas Ai dan juga Maria di sini. Jangan lupa kita ada di Spotify dan dengerin kita terus di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan. Kita juga ada di cnbcindonesia.com. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan. Terima kasih Sobat Cuan, Maria dan Mas Ai pamit. Bye-bye.